Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Azizah, BP 2015. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang portofolio investasi tentang beta. Pengertian beta. Beta adalah pengukur risiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Sedangkan volatilitas adalah fluktuasi dari return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu. Beta dari sekuritas atau portofolio bernilai 1 jika yang A, karena fluktuasi juga sebagai pengukur dari risiko. Maka beta bernilai 1 menunjukkan bahwa resiko sistematik suatu sekuritas atau portofolio sama dengan resiko pasar. Yang B, jika return pasar bergerak naik atau turun, return sekuritas atau portofolio juga bergerak naik turun, sama besarnya mengikuti return pasar. Beta bernilai 1 ini menunjukkan bahwa perubahan return pasar sebesar X% secara rata-rata, return sekuritas atau portofolio akan berubah juga sebesar X%. Yang ketiga yaitu estimasi beta. Beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis. Beta historis dapat dihitung dengan menggunakan data historis berupa data pasar, yaitu return sekuritas dan return pasar, data akuntansi, laba-laba perusahaan dan laba indeks pasar, atau data fundamental menggunakan variabel-variabel fundamental. Beta yang dihitung dengan data pasar disebut dengan beta akuntansi dan beta yang dihitung dengan data fundamental disebut dengan beta fundamental. Mari kita masuk ke beta pasar. Beta pasar dapat diestimasi dengan mengumpulkan nilai historis return dari sekuritas dan return dari pasar selama periode tertentu. Selain itu, beta dapat dihitung menggunakan teknik regresi. Teknik regresi untuk mengestimasi beta suatu sekuritas dapat dilakukan dengan menggunakan return sekuritas sebagai variabel dependen dan return pasar sebagai variabel independen. Beta dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. RI sama dengan AI tambah BI kali RM tambah EI, di mana BI merupakan sekuritas KI yang diperoleh dari teknik regresi dan EI merupakan variabel acak. Beta juga dapat dihitung dengan teknik regresi menggunakan model CAPM, yaitu RI sama dengan RBR tambah BI kali RM kurang RBR tambah EI. Di mana RI merupakan return sekuritas KI, RBR merupakan return aktiva bebas risiko, RM merupakan return portofolio pasar, dan BI merupakan beta sekuritas KI. Untuk mengaplikasikan model CAPM ini ke persamaan regresi, maka nilai RBR perlu dipindahkan ke sebelah kiri persamaan sehingga didapat RI kurang RBR sama dengan BI kali buka kurung RM kurang RBR tutup kurung tambah EI. Sehingga dependen variabel persamaan regresi adalah sebesar RI kurang RBR dengan independen variabelnya adalah RM kurang RBR. Contoh 11.1, return sekuritas A atau RA dan return pasar RM selama 10 minggu tampak di tabel berikut ini. Mari kita lihat return saham A yaitu dimulai dengan 7,5% dan terakhir yaitu 14%. Di return pasar dimulai dari 4% dan di akhirnya 8%. Jika kita melihat di diagramnya ada return pasar yang
menghadap secara horizontal, dan yang menghadap vertikal itu return saham A. Nah, kita bisa lihat misalkan di return saham A ada 7,5% pada minggu pertama dan 4% di return pasar di minggu pertama, dan seterusnya. Contoh 11.2. Dari data di contoh 11.1, hasil dari perhitungan dengan teknik regresi adalah sebagai berikut. Ada variabel intercept, estimasi parameternya 2,01 sekian, t-testnya 2,4 sekian, dan p-value 0,03 sekian. Di RM-nya, variabel RM yaitu estimasi parameternya 1,4 sekian, t-testnya 10,6 sekian, dan p-value-nya 0,0 sekian. Nah, di jadi dapat kita ketahui bahwa f value-nya ada 114,311, R square-nya sama dengan 0,9346, dan adjective RSQ sama dengan 0,9264. Dari hasil regresi di atas, persamaan regresi yang didapat adalah RA sama dengan 2,014638 kita dapat dari estimasi parameter intercept, ditambah dengan 1,43415 RM merupakan nilai variabel RM. Nah, beta merupakan koefisien parameter dari variabel RM, yaitu sebesar 1,43415. Koefisien ini adalah signifikan dengan value sebesar 0,0001. Signifikan lebih kecil dari 1%. Beta yang diperoleh dari teknik regresi tidak menyimpang jauh dari beta yang dihitung dengan teknik plotting, sebesar 1,50. Di contoh 11.3, yaitu dari contoh 11,1 return sekuritas A, RA, dan return pasar RM selama 10 minggu ditambah dengan return bebas risikonya RBR, tampak di tabel berikut ini. Ada RA, RM, RBR, RA kurang RBR, dan RM kurang RBR. Jadi di RA-nya dimisalkan minggu pertama 7,5%, di RM-nya ada 4%, jika di RBR-nya ada 2,2%, ada di kolom satu lagi, rumusnya RA kurang RBR berarti di RA 7,5% dikurang dengan RBR 2%, maka hasil RA kurang RBR-nya 5,5%. Dan di kolom terakhir yaitu ada RM kurang RBR, maka RM-nya ada 4% dikurang dengan RBR-nya 2%, maka hasilnya 2%. Dan begitu seterusnya. Dari hasil dari regresi tampak sebagai berikut ini. Variabel intercept ada estimasi parameternya 4,392592. Di t-testnya ada 4,550 dan p-value 0,0019. RM kurang RBR-nya ada 1,068792. Di t-testnya yaitu ada 3,465 dan di p-value ada 0,0085. Jadi f-value-nya yaitu 12,005, R square-nya ada 0,6001, dan adjective RSQ-nya ada 0,5501. Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut. RA kurang RBR-nya sama dengan 4,392592 ditambah 1,068792, yaitu RM kurang RBR.
Besarnya beta adalah 1,068792 yang secara statistik juga signifikan tidak sama dengan 0 dengan p-value-nya 0,0085. Beta yang diperoleh dengan model CIPM ini cukup berbeda dengan beta yang diperoleh dari model indeks tunggal, yaitu sebesar 1,434515. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.